Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Shalom Megumi Walongan dengan NIM 2102111606019 dari kelas G, Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas 8, Lab Research Network Security Threats. Di sini ada 3 objektif. Untuk objektif yang pertama, Exploring the SANS website. Di sini ada background scenario. To defend a network against attacks, an administrator must identify external threats that pose a danger to the network. Security websites can be used to identify emerging threats and provide mitigation options for defending a network. Salah satu website yang populer untuk melindungi dari ancaman komputer dan network security itu adalah sysadmin, audit, network, security sense. SANS website provides multiple resources, including a list of the top 20 critical security controls for effective cyber defense and weekly at risk, the Consensus Security Alert newsletter. This newsletter details the network attacks and vulnerabilities. Di part 1 kita akan pertama kita pergi ke website SANS. Kita akan ketik sans.org. Berikut adalah website SANS. Kemudian kita akan mencari internet for SANS. Dari homepage kita klik resource dan kita klik resource. Kemudian free resource. Di sini kita diminta untuk menamai 3 resource yang ada. Di sini ada jumlah 8 resource. Tapi karena untuk menamai 3, ini ada webcast, white paper, post, and cheat sheets. Step 2, locate the link to the CIS Critical Security Controls. CIS atau Critical Security Controls itu terhubung dengan SANS website. A combination of a public-private partnership involving the Department of Defense atau DoD, National Security Association, Center for Internet Security atau CIS, dan SANS Institute. DIS ini diciptakan untuk memprioritaskan cyber security controls dan spending for DoD. It has become the centerpiece for effective security programs for the United States government. Dari menu resource, kita akan select critical security controls. Ini, CIS Control versi 8. The CIS atau Critical Security Controls document is hosted at the Center for Internet Security atau CIS website and requires free registration to access. There is a link ini ada link di CIS Security Controls yang kita bisa download. Kita bisa download SANS Critical Security Controls poster yang menyediakan deskripsi singkat tentang tiap kontrol. Di sini kita diminta select one of the controls and list implementation suggestions for this control. Di sini saya akan memilih malware defense untuk implementation suggestions itu
disarankan menggunakan software anti-malware di semua aset perusahaan. Yang kedua, melakukan konfigurasi otomatis anti-malware. Yang ketiga, melakukan disable auto-run dan autoplay untuk removable media. Dan yang terakhir, melakukan konfigurasi scan otomatis anti-malware di removable media. Untuk step 3, locate the newsletter menu. Di sini, highlight resource menu, kita akan pilih kembali resource, dan kita akan select newsletter. Ini newsletternya. Briefly describe each of the 3 newsletter available. Di sini kita minta untuk menjelaskan secara singkat dari ketiga newsletter ini. Yang pertama, Science New Bites. Ini adalah ringkasan eksklusif tingkat tinggi setengah mingguan dari artikel berita paling penting yang telah diterbitkan. Science New Bites itu tentang keamanan komputer selama seminggu terakhir. Setiap item berita diringkas dengan sangat singkat dan menyertakan referensi web untuk informasi secara detail. Berikut at risk. At risk itu memberikan ringkasan mingguan yang andal tentang yang pertama vektor serangan yang baru ditemukan, yang kedua kerentangan dengan eksploitasi baru yang aktif, dan yang ketiga penjelasan mendalam tentang cara kerja serangan baru-baru ini dan data berharga lainnya. Dan yang terakhir, Ouch. Ouch adalah buletin kesadaran keamanan gratis terkemuka di dunia yang dirancang untuk pengguna komputer biasa. Diterbitkan setiap bulan dan dalam berbagai bahasa. Setiap edisi diteliti dan dikembangkan dengan hati-hati oleh tim Sans Securing the Humans, ahli materi pembelajaran instruksi Sans, dan anggota tim komunitas. Setiap masalah berfokus pada dan menjelaskan topik tertentu dan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti yang dapat diambil orang untuk melindungi diri mereka, keluarga mereka, dan organisasi mereka. Berikut untuk part 2, Identify Recent Network Security Threats. Di part 2, kita akan meneliti network security threats, ancaman security threats yang baru-baru ini menggunakan SANS sites dan mengidentifikasi situs lain. Di step pertama, locate the at-risk consensus security alert newsletter archive. From the newsletter page, select archive at-risk the consensus security alert. Kita akan pilih at-risk. Kemudian di sini kita tunggu dulu loading archive volume ini. Kita akan seleksi beberapa weekly newsletter dan kita akan review security issues yang baru-baru ini, dan yang paling populer itu malware files. Di sini saya sudah mencari terlebih dahulu dan saya mendapat ada di volume 21 nomor 33 tentang RATS atau Remote Access Trojan, dan volume 21 nomor 19 Transparent Drive atau APT 36. Dan di sini di volume 21 nomor 31 tentang Microsoft mengungkapkan 44 vulnerability, dan di volume 21 nomor 29 itu ada tentang Slayer malware.
Dan untuk step 2, identify sites providing recent security threats information. Besides the send sites, identify some other websites that provide recent security threat information. Jadi selain situs SANS itu, kita dapat bisa melihat website lain yang memberikan informasi tentang security, tentang ancaman security. Di sini saya mendapat site ThreatPost. List some of the recent security threats detailed on the website. Beberapa security threat yang ada di website itu ada ransomware attack, juga ada cyber criminals are sharing access to Chinese surveillance cameras. Ini ada tentang Twitter whistleblower complaint, ada firewall bug, dan lain sebagainya. Berikut detail a specific network security attack. Di part 3 ini kita akan meneliti tentang serangan yang spesifik, serangan jaringan spesifik yang telah terjadi. Ini saya sudah memberikan informasinya di tabel ini. Untuk nama serangan yang saya pelajari itu tentang Code Red Computer Virus, dan itu tipe attack worm. Dia dimulai dari 15 Juli 2001. Dan organisasi yang terdampak ini, kelompok komputer terbesar yang terinfeksi, terlihat pada 19 Juli 2001. Di hari itu jumlah host yang terinfeksi mencapai 359.000 host. Dan cara kerjanya itu code red berisi string text hacked by Chinese yang ditampilkan di halaman web yang dirusak oleh worm. Itu juga salah satu dari sedikit worm yang dapat berjalan sepenuhnya di memori, tidak meninggalkan file di hard drive atau penyimpanan permanen lainnya, walaupun ada beberapa varian melakukannya. Ini adalah contoh dari code red. Ini ada tulisan welcome to HTTP worm hacked by Chinese. Code red adalah worm yang menyebar dengan mengeksploitasi kerentanan di Microsoft Internet Information Server atau IIS. Ketika server terinfeksi, ia mulai memindai server lain yang rentan dan menginfeksinya. Worm hanya menyebar dengan waktu singkat sebelum meluncurkan serangan denial of service atau DOS terhadap White House government, dan akhirnya menangguhkan semua aktivitas, dan ini terjadi sebulan sekali. Untuk mitigation options, kita dapat mencoba memblokir code red worm di titik masuk jaringan menggunakan pengenalan aplikasi berbasis jaringan atau NBAR dan daftar control access atau ACL dalam perangkat lunak Cisco, iOS pada router Cisco. Solusi ini harus digunakan bersama dengan tambalan yang direkomendasi oleh server IIS dari Microsoft. Untuk referensi info di atas, di sini ada link yang saya dapatkan ini di Cyber Reason, ABC News, dan Community Cisco. Untuk step 2, ini ada reflection questions. Yang pertama, what step can you take to protect your own computer? Langkah-langkah yang kita bisa ambil untuk melindungi komputer kita itu, kita bisa selalu mengupdate operating system kita dan aplikasi ke versi terbaru. Dan juga bisa menggunakan firewall, melakukan konfigurasi password untuk mengakses sistem dan BIOS, konfigurasi screensaver untuk timeout dan membutuhkan password, melindungi file penting dengan cara hanya men-setting jadi read only, dan mengenkripsi file
dan melakukan backup file untuk menjaga keamanan. Untuk yang kedua, what are some important steps that organization can take to protect their resources? Langkah-langkah yang dapat bisa diambil organisasi untuk melindungi resource mereka itu jawabannya bisa berbeda-beda, tapi kita bisa menggunakan firewall, deteksi dan memecah intrusi, memperkuat network device, proteksi endpoint, tool kerentangan jaringan, edukasi pengguna, dan pengembangan kebijakan keamanan. Demikian hasil penjelasan saya tentang tugas 8 Lab Research Network Security Threats. Sekian dan terima kasih.